Selamat Sabat. Selamat datang di Sekolah Sahabat Anak Gereja Masih Advent hari ke-7 Jemaat Makarios. Smile, let it storm. Smile, let it storm. Smile, let it storm. First in the first, like a smile, let it storm. As we are sailing home. Selamat Sabat teman-teman. Selamat Sahabat anak-anak yang ada di rumah. Apa kabar? Pasti sehat-sehat dong. Pastinya sehat semua ya. Hari ini bajunya Joanna Eliseba animal. Iya, banyak animal. Ada apa aja tuh? Giraffe, terus lion, Kangaroo, kangaroo, monyet, elephant. Wah, ada banyak ya. Kalau gitu sama dong kayak gambar yang di atas. Nah, gimana kalau kita main tebak-tebakan? Nanti ada pertanyaan nih. Mau nggak Joanna Eliseba? Mau. Oke, siap-siap ya. Pertanyaan yang pertama. Siapakah gambar yang ada di atas ini? Ini cerita tentang siapa nih? A. Musa, B. Nuh, C. Daud. Nuh. Yeay, betul Nuh. Pasti anak-anak yang di rumah juga jawabnya sama kan, Nuh? Nah, pertanyaan yang kedua. Siap-siap. Berapa jumlah anak Nuh? A. 5, B. 3, C. 2. Ayo, bisa nggak Joanna Eliseba? B. Berapa? 3. Ya, betul, 3. Anak Nuh ada 3. Nah, sekarang pertanyaan yang ketiga. Siapa nama anak Nuh yang 3 orang ini? A. Sem, Ham, Yafet. B. Daud, Musa, Samuel. C. Budi, Tommy, Tony. Ayo yang mana? Sem, Ham, Yafet. Wah, yeay! Tepuk tangan dulu. Anak-anak yang di rumah pasti juga jawabannya pasti sama. Pasti semuanya benar. Karena hebat-hebat semua pasti sudah tahu cerita tentang Nuh. Oke, sekarang kita mau mulai sekolah sahabat. Anak-anak duduk yang manis ya. Kita siapkan hati dan pikiran kita supaya kita bisa sekolah sahabat dengan baik. Sekarang yuk sama-sama kita beribadah. Selamat beribadah anak-anak. Selamat beribadah. Doa buka akan dipimpin oleh Jaden. Sikap doa yang baik. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami akan memulai acara sekolah sahabat kami. Kiranya Engkau hadir di tengah kami. Berkatilah ibadah sekolah sahabat kami dari awal hingga akhir. Biarlah Roh Kudus-Mu memimpin kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat ini, Aunty Leonie akan membawakan berita mission. Judulnya yaitu Berdoa untuk Vitaly. Yuk anak-anak, sekarang kita dengarkan ceritanya ya. Ini adalah Vitaly. Ia berusia 13 tahun yang berasal dari Tokmok, Kyrgyzstan. Vitaly ini anaknya sangat suka pergi ke gereja pada hari Sabat. Meskipun ada hujan ataupun turun salju, ia akan tetap pergi ke gereja. Dia akan menunggu guru sekolah sahabatnya menjemput dia di depan rumah. Setiap minggu, Vitaly ini menghafalkan satu ayat Alkitab yang akan ia persembahkan kepada Tuhan sebagai hadiah di hari Sabat. Vitaly ini mulai pergi ke gereja saat ia masuk di sekolah Advent. Vitaly tinggal bersama dengan nenek dan juga kakeknya. Mereka mengizinkan Vitaly untuk pergi ke gereja. Tapi pada suatu hari, ibunya Vitaly menelpon nenek. Ibunya mengatakan bahwa ia tidak suka Vitaly pergi ke gereja.
karena Vitali ini anaknya pendiam, lembut, dan baik hati, sedangkan ibu ingin anaknya menjadi anak laki-laki yang kasar, yang tangguh, yang keras. Dan ibunya juga berkata kepada nenek bahwa ia ingin supaya Vitali bisa tinggal bersama dengan dia. Sepulang sekolah, nenek Vitali ini menunggu Vitali. Nenek mau mengatakan bahwa ibunya ingin supaya Vitali bisa tinggal bersama dengan dia. Tetapi Vitali tidak ingin meninggalkan nenek karena nenek dan juga kakeknya ini yang membesarkan Vitali mulai dari Vitali masih kecil. Waktu ibunya tahu kalau Vitali sepertinya tidak mau tinggal bersama dengan dia, ibunya meyakinkan Vitali. Ibunya berkata, "Ayolah Vitali, coba 1 hari saja kamu tinggal bersama dengan saya." Karena Vitali ini anaknya baik, akhirnya Vitali setuju. Waktu Vitali setuju, ibunya berubah pikiran lagi. Ibunya berkata, "Bagaimana kalau 1 bulan saja?" Tapi Vitali tetap setuju karena dia anak yang baik. Setelah tinggal bersama dengan ibunya, ibu tidak suka Vitali sekolah di sekolah Advent. Jadi ibu memindahkan Vitali ke sekolah umum biasa. Karena ibu ingin supaya Vitali bisa menjadi anak laki-laki yang keras, tangguh, dan kasar. Dan di sekolah itu, hampir setiap hari anak laki-lakinya selalu bertengkar. Vitali tidak suka di sana. Vitali tidak nyaman berada di sekolah itu. Vitali mencoba untuk bicara kepada ibunya bahwa ia tidak suka di sekolah itu. Dia ingin dikembalikan lagi ke sekolah Advent. Tapi ibunya berkata, "Daripada kamu kembali ke sekolah Advent, lebih baik uangnya dipakai untuk bisa bermain di water park, di tempat berenang." Vitali memang suka berenang, tapi dia lebih suka lagi bisa kembali ke sekolah Advent. Kemudian ibunya berkata, "Oke, kalau kamu mau sekolah di sekolah Advent, kamu boleh sekolah di sana. Tapi ibu tidak akan membayari uang sekolahmu. Nenek yang harus bayar uang sekolahmu." Akhirnya, Vitali pun bisa kembali ke sekolah Advent. Dia senang sekali karena bisa bertemu dengan semua teman-teman dan juga guru-gurunya dulu. Setelah 3 minggu berada di rumah ibunya dan kembali ke sekolah Advent, Vitali tetap tidak diperbolehkan untuk pergi ke gereja. Dan suatu hari, Vitali meminta kepada ibunya untuk dia bisa kembali ke rumah nenek. Dan ia akan lebih sering untuk mengunjungi ibunya. Sedangkan ibunya tidak mengizinkan. Ibunya berkata, "Bagaimana kalau kamu tinggal bersama dengan ibu dan kita akan lebih sering mengunjungi nenek?" Dan Vitali mulai memohon pada ibunya 5 bulan untuk bisa tinggal bersama dengan neneknya. Akhirnya, ibunya mengizinkan. 5 bulan Vitali tinggal bersama dengan nenek, tapi dengan syarat Vitali tidak boleh pergi ke gereja. Vitali sangat rindu bisa pergi ke gereja menyembah Tuhan bersama teman dan juga guru-gurunya. Dan teman-teman dan guru-gurunya di sekolah pun mendoakan Vitali. Nah, anak-anak, bagaimana kalau kita juga mendoakan Vitali supaya Vitali diizinkan oleh ibunya untuk pergi ke gereja lagi? Itulah berita misi kita pada Sabat hari ini. Terima kasih anak-anak, Tuhan Yesus memberkati. Kelas beginner dan kinder akan dibawakan oleh Mami Jitro. Halo, selamat Sabat anak-anak. Senang sekali Sabat ini kita masih bisa berkumpul di acara sekolah Sabat walaupun secara online. Sabat ini kita mau dengerin pelajaran sekolah Sabat di beginner dan kindergarten dengan judul Lazarus keluarlah. Ayat hafalannya terdapat dalam Yohanes 11 ayat 5 yang bunyinya, Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Cerita ini mengenai keluarga Lazarus, yaitu Maria, Marta, dan juga Lazarus. Suatu ketika, Lazarus sedang sakit. Saudara-saudaranya, Maria dan Marta sangat sedih. Mereka menunggui Lazarus. Mereka merawat Lazarus dengan segala cara, sebisa mungkin yang terbaik yang mereka bisa lakukan. Dan mereka berkata, seandainya Yesus ada di sini, pasti Yesus bisa menyembuhkan Lazarus. Akhirnya,
Mereka ingin meminta Yesus datang ke rumahnya untuk menyembuhkan Lazarus. Dan mereka menyuruh orang untuk memanggil Yesus datang ke rumahnya. Tapi sebelum Yesus datang ke rumahnya, Lazarus sudah tidak bisa tertolong. Lazarus meninggal. Walaupun Marta dan Maria sudah melakukan berbagai cara, tapi Lazarus sudah meninggal. Mereka sangat sedih. Mereka kecewa. Mereka merasa, seandainya Yesus datang ke sini, pasti Yesus bisa menyembuhkan Lazarus. Sementara di tempat yang lain, orang suruhan Maria dan Marta ini menemui Yesus. Dia berkata, "Yesus, sahabatmu Lazarus sedang sakit. Tolong sembuhkan dia." Tapi Yesus tidak segera datang ke tempat Lazarus. Yesus menunggu 2 hari kemudian untuk datang ke tempat Lazarus. Setibanya Yesus di tempat Maria dan Marta dan juga Lazarus, Yesus disambut oleh tangisan oleh Maria dan Marta. Mereka menyampaikan bahwa Lazarus sudah mati. Yesus, Lazarus sudah mati. Seandainya Yesus datang waktu itu, pasti Lazarus tidak akan meninggal. Tapi Yesus berkata kepada mereka, Lazarus akan kembali hidup. Lalu Yesus berkata kepada Maria dan Marta, "Di mana kuburan Lazarus?" Akhirnya mereka menuntun Yesus atau mengantar Yesus ke kuburan Lazarus. Padahal anak-anak, Lazarus itu sudah mati selama 4 hari. Bagaimana kalau orang mati atau orang meninggal selama 4 hari? Kira-kira bau enggak? Pasti sudah bau busuk. Tapi Yesus berkata kepada orang yang ada di situ, "Gulingkan batu yang menutupi kubur itu." Mereka bingung, apa yang akan dilakukan oleh Yesus? Tapi mereka tetap melakukan seperti yang diperintahkan Yesus. Kemudian Yesus berdoa kepada Tuhan atau kepada Bapa, meminta berkat dan meminta kepada Tuhan. Dan kemudian Yesus memanggil Lazarus. "Lazarus, keluarlah." Apa yang terjadi anak-anak? Kira-kira Lazarus keluar enggak? Ada seseorang sambil menunjuk tangannya berteriak, "Hei, lihat! Itu Lazarus! Dia berjalan!" Lazarus berjalan keluar dari kuburnya, seperti yang sudah diperintahkan Tuhan kepadanya. Maria dan Marta sangat senang sekali. Mereka berlari, mereka memeluk Lazarus. Ketika Yesus berkata kepada mereka, "Buka kain yang menutupinya," mereka membukanya. Mereka berpelukan dan menangis. Tapi bukan menangis kesedihan, melainkan menangis dengan sukacita. Tapi anak-anak, murid-murid Tuhan ini tahu mengapa Tuhan pada waktu itu tidak datang untuk menyembuhkan Lazarus. Karena Tuhan mempunyai rencana yang sangat spesial. Tuhan ingin supaya orang-orang di sana mengetahui bahwa Yesus adalah anak Allah. Jadi anak-anak, Yesus itu selalu mempunyai rencana yang terbaik untuk kehidupan kita. Sehingga kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus percaya, kita harus yakin bahwa Yesus atau Tuhan selalu mempunyai rencana yang terbaik untuk kehidupan kita. Itulah anak-anak cerita atau pelajaran sekelas sahabat kita pada sahabat kali ini. Tetap semangat, tetap menjaga kesehatan. Sampai jumpa, Tuhan memberkati. Dah. Kelas primary akan dibawakan oleh Mem Irene. Selamat pagi, selamat hari Sabat anak-anak primary. Oke, kita sudah di pelajaran yang ke-8 ya. Saat ini judulnya Allah sekali lagi menang. Ayat hafalannya terdapat dalam Mazmur 23 ayat 6. Ayo kita bacakan bersama-sama ya.
Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Kabarannya di sini adalah ketika Allah menang, kitalah pemenang. Oke, cerita ini dimulai oleh Daud. Nah, jadi Daud dan 600 orang berjalan dari kota Siklak untuk menolong Akis, Raja Filistin, berperang dalam satu pertempuran. Tetapi Ratu Filistin tidak mengizinkan Daud dan orang-orangnya datang untuk membantu. Jadi mereka berjalan kembali pulang ke Siklak. Nah, saat Siklak mulai tampak dari kejauhan, mereka terkejut melihat asap yang membumbung. Sementara mereka pergi, orang Amalek telah menyerang dan membakar kota mereka. Istri-istri mereka, anak-anak mereka, semua ternak mereka hilang. Yang tersisa hanyalah asap dan abu. Ini semua salahmu, Daud, mereka mempersalahkan. Engkau harus meninggalkan beberapa tentara untuk menjaga keluarga kita. Daud sangat kecewa juga. Ya, dia telah kehilangan beberapa sanak keluarga, sekarang mereka mempersalahkan dia. Nah, apakah yang harus dilakukannya? Pikiran Daud pertama kali tertuju kepada Tuhan. Dia tahu bahwa hanya Tuhan yang akan menolong dia. Tuhan akan menunjukkan kepadanya apa yang harus dikerjakan. Bawa efod kemari, dia berkata kepada Imam Abiatar. Nah, apakah kita harus pergi menyerang orang Amalek? Daud bertanya kepada Allah, haruskah kita mengejar mereka dan membawa pulang semua anak dan istri kita? Baju efod itu mempunyai 2 buah batu di atasnya. Ketika seorang imam menanyakan sebuah pertanyaan kepada Allah, satu dari batu itu akan bersinar. Nah, jika jawabannya iya, dan itulah yang terjadi. Pergilah, imam itu berkata, kalian akan mengejar mereka dan akan membawa pulang segala sesuatu yang telah dirampas. Nah, jadi Daud dan 600 orangnya pergi mencari bangsa Amalek. Nah, tetapi ketika mereka berhenti, 200 tentara sudah sangat lelah, sehingga mereka tidak sanggup lagi untuk pergi kemanapun juga. Jadi Daud meninggalkan mereka di sana untuk beristirahat dan menjaga persediaan. Nah, tidak berapa lama kemudian Daud menemukan ada orang Mesir yang sedang berbaring di padang. Dia kelihatannya sangat lemah karena lapar dan haus sepertinya ya. Daud dan orangnya memberikan makanan dan minuman kepada orang itu dan meminta kepada orang itu untuk menolong mereka menemukan bangsa Amalek. Jadi orang Mesir itu menuntun Daud ke perkemahan orang Amalek. Nah, dari jauh mereka memperhatikan bangsa Amalek sedang pesta pora. Wah, mereka sedang berpesta ternyata. Mereka merayakan kemenangan mereka. Nah, Daud dan orang-orangnya segera menyerang orang Amalek pada saat matahari terbenam. Nah, perang itu berlangsung sepanjang malam sampai keesokan harinya. Ketika perang itu berakhir, orang Amalek dikalahkan. Setelah mereka dikalahkan, hanya 400 orang yang kabur dengan menggunakan unta mereka. Dan Daud dan para tentaranya mengumpulkan sanak keluarganya, lalu harta benda mereka, binatang mereka. Mereka mengumpulkan benda-benda yang mereka bawa dari orang Amalek dan mulai mengadakan perjalanan kembali pulang ke rumah. Nah, saat mereka mendekati Besor, 200 orang yang telah beristirahat tadi datang menyambut mereka, tetapi beberapa dari tentara Daud kelihatannya tidak senang ya melihat teman-temannya yang sudah beristirahat. Kita akan memberikan kembali istri dan anak-anak orang-orang itu, mereka menggerutu, tetapi tidak yang lain. Mereka tidak menolong kita dalam mencapai kemenangan, jadi mereka tidak seharusnya mendapat bagian harta rampasan.
harta yang mereka dapat saat berperang. Nah, tunggu. Daud berkata, siapa yang memenangkan peperangan ini? Nah, kita tidak memenangkannya. Tuhan yang memenangkannya. Dia memberikan kemenangan kepada kita, kata Daud. Ya, karena Tuhan yang memberikan kemenangan, Dia melindungi kita, jadi semua orang akan mendapat bagian yang sama, diberikan jatah yang sama. Itulah kabar baik tentang kasih karunia Allah. Ketika Allah memenangkan pertempuran, Dia membagikan kemenangan tersebut. Kita semua adalah bagian. Jadi saat Allah menang, kita pun menang. Kita semua adalah pemenang karena Yesus telah menang atas dosa dan setan, ya. Jadi kita pun memperoleh kemenangan oleh karena kasih karunia Tuhan, kasih Yesus kepada kita. Nah, anak-anak, jadi di sini dari pesan dalam cerita ini, yaitu ketika Allah menang, kita lah pemenang, bahwa semua yang terjadi Allah lah yang melakukannya untuk kita, dan kita menjadi pemenang. Jadi anak-anak harus selalu bersyukur atas kasih karunia Tuhan kepada kita, dan harus saling mendukung satu dengan yang lain dan berbagi satu dengan yang lain. Demikian cerita primary kita. Tuhan memberkati. Kita akan mengakhiri Sekolah Sabat dengan doa tutup yang akan dibawakan oleh Michelle. Sikap doa yang baik. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang Sekolah Sabat ini. Kami sudah memuji dan memuliakan nama Kamu. Kami sudah mendengar firman-Mu. Semoga Tuhan berkati kami. Jauhkan kami dari sakit dan penyakit. Tuhan, kumpulkan kami pada Sekolah Sabat selanjutnya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, amin. Sekolah Sabat kita sudah selesai. Ya, betul. Sekolah Sabat kita sudah selesai. Terima kasih untuk semua yang sudah menyaksikan YouTube Sekolah Sabat Anak Gereja Makario. Ya, Gereja Makario. Sampai ketemu di Sabat depan, dan terima kasih juga untuk semua partisipan pada Sabat hari ini. Kita ketemu Sabat depan ya. Bye-bye. Terima kasih. Selamat Sabat.